Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah Minggu sore ini secara live streaming dimanapun berada, terimalah salam dari kami. Shalom. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, nats khotbah untuk kita pada minggu ini dari Markus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 23. Markus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 23. Saya akan bacakan, mari kita ikuti. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak awal memang Allah menciptakan manusia beserta ciptaan-ciptaan lainnya. Tidak ada yang haram. Nah, saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan seorang beriman sebagai orang Kristen, sesungguhnya tidak ada yang bisa dikatakan haram. Karena memang kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat semua yang dijadikannya sangat-sangat baik. Nah, kalau saya mempelajari apa istilah sangat-sangat baik, ya, sangat baik sekali apa yang dikatakan Allah, apa yang dilihat Allah atas ciptaannya, itu bisa kita mengerti bahwa tidak ada yang haram dari segala yang diciptakan Allah. Kalaupun kita tidak boleh memakan sesuatu, bukan karena sesuatu itu haram. Kalaupun kita tidak memakan hewan, katakanlah, bukanlah karena hewan itu haram. Nah, lalu kenapa ada istilah haram halal? Saya sudah katakan tadi bahwa di dalam kehidupan seorang Kristen sebenarnya tidak ada yang haram. Sebab kalau kita menyatakan apa yang diciptakan Allah haram, kita akan dikatakan salah. Nah, yang ada dalam kehidupan orang beriman, kita sebagai seorang Kristen adalah pembatasan diri. Jadi sekalipun sesuatu itu dilarang untuk dimakan, itu adalah dalam rangka pembatasan diri. Kenapa ada pembatasan diri? Itu sehubungan dengan kehidupan kekudusan. Kekudusan hidup sebagaimana yang dituntut oleh Allah dari kita. Jadi bukan karena sesuatu itu haram, tetapi kalaupun sesuatu itu dipantangkan untuk dimakan, untuk tidak dilakukan, itu adalah dalam rangka pembatasan diri sehubungan dengan kekudusan
seperti Allah minta dari kita, karena Allah itu kudus. Nah, oleh sebab itulah dalam nas khotbah ini, apa yang dikatakan pembatasan diri, sebagaimana yang dimaksud oleh Yesus, sioromon di dalam bahasa Batak dikatakan pikiran jahat, dan segala sesuatu seperti apa yang dikatakan oleh Yesus berikut dalam ayat 21 sampai dengan ayat 22. Nah, itu adalah dalam rangka pembatasan diri, penahanan diri, ya, manang hagiot. Jadi bukan karena segala itu sesuatu itu haram. Jadi kalaupun kita tidak diperbolehkan melakukan sesuatu, itu sehubungan dengan kekudusan hidup dan diminta untuk membatasi diri. Nah, sehingga pada zaman Alkitab kita, termasuk di sana secara khusus orang Yahudi, membuat itu menjadi tradisi agama. Jadi pembatasan diri itu dalam rangka kekudusan, bukan karena halal haram, mereka lakukan membuat itu menjadi tradisi agama. Seperti contoh apa yang dipersoalkan oleh Yesus dalam nas khotbah ini, sebelum makan harus mencuci tangan. Mencuci tangan yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan mencuci tangan seperti mencuci tangan kalau disuruh ibu di rumah. Nah, contohnya seseorang anak mau makan, cuci tanganmu, kata ibunya, cuci tanganmu, kata ayahnya. Bukan itu, tetapi mencuci tangan yang dimaksudkan oleh orang Yahudi dalam rangka kekudusan itu sudah dibuat menjadi aturan-aturan tertentu. Ada ritus-ritus tertentu sehubungan dengan mencuci tangan dalam rangka kekudusan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, orang-orang beragama pada saat itu terjebak dalam ritus keagamaan. Sehingga orang lebih mengikuti bumbu-bumbunya daripada apa yang menjadi inti dari iman kepercayaan tersebut. Nah, kalau kita tidak diperbolehkan makan B2, contohnya babi, ya, bukan karena babi itu haram, ya. Kalau kita katakan babi itu haram, nanti kita salah, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu yang diciptakannya sangat baik. Seperti saya katakan tadi, kalaupun kita tidak makan babi, contohnya, ya mungkin itu dalam rangka membatasi diri, supaya jangan naik kolesterol, begitu contohnya. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, tidak boleh terjebak kepada ritus-ritus agama, sehingga apa yang menjadi inti daripada iman kita itu, sehingga apa yang menjadi eksistensi dari hidup kita sebagai orang beriman menjadi terlalaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal tersebutlah yang dikritik oleh Yesus di dalam nas khotbah ini. Karena memang orang-orang Parisi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah lebih menekankan ritus-ritus agama. Ya, sudah lebih menekankan, lebih menjalankan ritus-ritus agama daripada inti dari apa yang harus dilakukan oleh seorang beriman, sehingga mereka jatuh kepada kesombongan rohani. Nah, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Sehingga apa yang menjadi inti dari iman kepercayaan tersebut menjadi hilang. Orang-orang Yahudi pada saat itu sudah lebih mementingkan bumbu-bumbu, ritus-ritus keagamaan, sehingga tertinggallah apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang hidup beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya itulah yang dikritik oleh Yesus, bahwa sebab itu dikatakan oleh topik minggu kita pada hari ini, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu.
Nah, sesungguhnya sebagai seorang percaya, topik minggu kita itu hendak berkata kepada kita bahwa bukanlah dalam kehidupan seorang percaya adalah hal-hal yang ritual. Ritual itu penting. Tata ibadah itu penting, seperti HBP, Sintua kita tadi memimpin, ada tata ibadah, ada nyanyian, ada potum, itu penting. Tetapi itu hanya mengarahkan kita ya untuk tulus. Itu tidak akan pernah lebih penting daripada ketulusan kita hidup menjadi seorang yang percaya. Oleh sebab itulah dikatakan topik minggu kita ini, saya ulangi, Allah melihat apa yang ada dalam hatimu. Jadi dalam rangka hidup sebagai seorang percaya, ya, ketulusan hati kita itu yang paling penting. Ketulusan hati kita itu yang paling utama untuk memuji Tuhan, bukan ritus-ritus. Jadi kita tidak boleh kerepotan karena ritus-ritus keagamaan, sehingga apa yang menjadi inti kita sebagai yang kita lakukan sebagai seorang yang beriman menjadi terlalaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai seorang beriman, kalau memang apa yang diminta oleh Yesus dari nats khotbah ini, ketulusan hati kita, ya, ketulusan hati kita lah, bukan ritual-ritual, ya, yang dipentingkan hidup sebagai seorang beriman, sehingga sebagai seorang beriman kita tidak boleh jatuh kepada sikap eksklusifisme. Hidup seorang beriman dan yang lip service. Yesus tidak menginginkan hal tersebut. Kalaupun kita mengikuti ibadah, tetapi yang paling penting apa yang menjadi penampakan dari ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bolehkah kita secara tulus melakukan apa yang menjadi kita imani terhadap Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi bukan lip service. Kita tidak boleh jatuh kepada hal-hal seperti itu, sehingga hidup seorang beriman, ya, kita percaya dengan tulus, dengan hati yang tulus, kita melakukan hal-hal yang diinginkan oleh kita sebagai seorang percaya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh terjebak ke dalam tradisi-tradisi, aturan-aturan yang bisa membuat kita kerepotan, sehingga inti daripada hidup kita sebagai orang beriman menjadi hilang, menjadi terbengkalai, menjadi tidak diikuti, ya. Jadi hati kita itu yang paling penting. Sebagai seorang percaya, hati kita di dalam melakukan ibadah kita itu, sebagaimana sibuknya pun kita ke gereja, sebagaimana sibuknya pun kita memuji Tuhan, sebagaimana sibuknya pun kita berdoa, yang paling penting adalah ketulusan hati kita untuk melakukan doa-doa kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh terjebak kepada eksklusifisme. Ya. Sepertinya kita aja yang suci. Saya songen naholak kita badia di dalam kehidupan kita, sehingga papulikon diri, ya, mengasingkan diri dari saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu harus kita pantangkan. Itu tidak boleh kita lakukan, ya. Sebab apa yang diminta oleh firman Tuhan dari kita sebagai seorang beriman, justru apa yang kita hidupi itu sebagai seorang beriman harus menyentuh saudara-saudara kita yang lain, harus menyentuh orang-orang yang lain. Jadi tidak boleh kita menjadi eksklusif, menyingkirkan diri, ya, papulikon diri, seperti kita saja yang menjadi orang suci karena ritual-ritual keagamaan. Nah, itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan. Allah melihat isi hatimu. Jadi ketulusan kita itulah yang paling penting di dalam melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan, bukan ritual-ritual. Bolehlah ada ritual, bolehlah ada aturan-aturan agama, tetapi kita tidak boleh terjebak, termasuk baju yang saya pakai. Ini sebenarnya cuma ritual.
ya. Cuman ritus dibuat agar menjadi pendeta berkhotbah, mengikuti ibadah, memimpin ibadah. Harus kelihatan kudus, harus kelihatan berwibawa. Jadi dibuatlah pakaian seperti ini, ya, agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan kondusif, dengan baik, kelihatannya baik. Tetapi yang penting bukan baju ini, bukan toga ini, atau apapun namanya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang beriman, kita harus menunjukkannya. Amin.